Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Airin Nadia Laura dengan NIM 245221147. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah Pancasila. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila bukanlah sekedar kumpulan kata, melainkan hasil dari musyawarah dan mufakat yang panjang dan melelahkan dari para pendiri bangsa. Proses perumusan Pancasila ini merupakan cerminan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun tahapan penting perumusan Pancasila sebagai berikut. 1. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terdapat 2 sidang pada BPUPKI. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan berbagai gagasan tentang dasar negara seperti agama, nasionalisme, kemanusiaan, dan demokrasi. Kemudian pada sidang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rumusan dasar negara. 2. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada sidang 18 Agustus 1945 diubah sila pertama dari Piagam Jakarta dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah hasil perjuangan panjang dan penuh hikmah dari para pendiri bangsa. Sebagai generasi penerus, kita harus terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila agar Indonesia tetap menjadi negara yang bersatu, adil, dan makmur. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Indonesia adalah negara yang beragam dengan banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah peran Pancasila sangat penting. Adapun alasan kenapa Pancasila menjadi solusi tepat bagi Indonesia yang majemuk antara lain. 1. Nilai-nilai luhur. Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi kita untuk hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. 2. Konsensus nasional. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama bagi para pendiri bangsa. Ini artinya Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional yang diterima oleh semua golongan masyarakat. 3. Fleksibel. Pancasila bersifat dinamis. Artinya, nilai-nilai di dalamnya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini membuat Pancasila tetap relevan dan bisa menjadi pedoman hidup bagi generasi muda. 4. Menjamin keadilan. Pancasila menjamin adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Pancasila adalah ideologi yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
dan mewujudkan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah penjelasan masing-masing sila Pancasila beserta contoh implementasinya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar kepercayaan dalam kehidupan. Contoh implementasinya adalah masyarakat saling menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, serta mengadakan kegiatan keagamaan secara bersama untuk membangun toleransi. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Contoh implementasinya adalah melaksanakan program-program sosial yang membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung seperti penyuluhan kesehatan dan pendidikan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman. Contoh implementasinya adalah mengadakan acara budaya yang melibatkan berbagai suku dan agama untuk memperkuat rasa persatuan seperti festival budaya daerah. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Contoh implementasinya adalah dalam pengambilan keputusan di tingkat RT RW, warga diundang untuk berdiskusi dan memberikan pendapat sebelum menentukan kebijakan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Contoh implementasinya adalah pemerintah menerapkan program subsidi bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Pertanyaan nomor 4. Analisislah mengenai pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktiknya, seringkali kita menemui berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Beberapa contoh kasus pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat antara lain: 1. Intoleransi beragama. Munculnya tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap pemeluk agama tertentu yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Contohnya yaitu penutupan tempat ibadah atau penolakan terhadap kegiatan keagamaan. 2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik korupsi oleh pejabat publik melanggar prinsip keadilan sosial. Contohnya, kasus penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Contohnya, penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis atau jurnalis. 4. Radikalisasi dan ekstremisme. Munculnya kelompok yang mempromosikan ideologi ekstrem dan merusak persatuan. Contohnya, aksi terorisme yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu. Untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran tersebut, kita perlu melakukan berbagai upaya secara komprehensif. Antara lain, 1. Edukasi dan penyuluhan. Melakukan pendidikan nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi, keadilan, dan persatuan. 2. Pengawasan dan penegakan hukum. Memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum untuk menangani kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia dengan tegas dan transparan. 3. Dialog dan mediasi. Mengadakan dialog antar agama dan kelompok masyarakat untuk membangun komunikasi dan mengurangi ketegangan serta menciptakan pemahaman yang lebih baik.
4. Program pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sehingga mengurangi ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial. 5. Kampanye anti-radikalisasi. Melakukan kampanye untuk melawan radikalisasi dengan pendekatan yang harmonis, memberikan alternatif positif kepada generasi muda. Pelanggaran terhadap Pancasila mengancam stabilitas dan keutuhan masyarakat. Dengan edukasi, penegakan hukum, dialog, pemberdayaan, dan kampanye yang tepat, kita dapat mencegah dan menanggulangi masalah ini, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Sebagai generasi muda, mari kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan Indonesia yang lebih satu, adil, beradab, dan sejahtera. Itulah jawaban dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.